Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, saha ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah, sehingga kita bisa menghadiri kajian subuh barokah di masjid yang kita cintai ini. Kita berharap semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang bisa kita amalkan sehingga bisa menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, panjenengan taksih sering naik bis mboten? Pun jarang sakniki. Apa sering? Seringipun menawi luar kota nggih. Piknik. Panjenengan naik bis niku seringipun pikantuk sopir yang enak atau sopir yang enggak enak? Pesen ingkang enak. Kadang Bapak Ibu yang terhormati Allah, terkadang kita naik bis itu mendapatkan sopir yang enggak enak. Pernah betul Pak? Nah, sering. Kalau sopir yang enggak enak biasanya ugalan. Ada lubang jalan yang berlubang langsung ditabrak, mak jegluk, nyalip, nggak hitung-hitungan, ngebut nggak ketulungan. Akhirnya Bapak Bu, dalam kondisi seperti ini yang kita lakukan adalah memperbanyak mengucapkan apa? Istighfar, lan memperbanyak mengucapkan tahlil. Siap-siap napa? Siap-siap supaya akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Tapi kalau pengen selamat, gak hanya memperbanyak la ilaha illallah saja, gak cukup. Kalau kita pengen selamat, maka panjenengan harus mengingatkan Pak sopir. Pak sopir, jangan ugal-ugalan. Ini ada yang sakit,
gigi, ada yang sakit jantung, ada yang hamil tua. Pak sopir jangan ugal-ugalan. Kalau kita ingin selamat, itu biasanya bis kalau yang lagi ngejar waktu nggih Pak nggih, setoran. Namun terkadang kita juga ketemu sopir yang Masya Allah nyopirnya enak banget, nyopirnya halus. Saking enaknya satu bis sampai ngantuk semua, dan bahkan sopirnya pun ikut ketularan ngantuk. Dan yang gak ada satupun yang tahlil, semuanya ngantuk semua. Kalau pengen selamat, maka harus apa Pak? Ngingatkan Pak sopir, Pak sopir jangan ngantuk kan gitu nggih. Begitulah kira-kiranya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kalau kita ingin selamat sampai tujuan, harus ada kerjasama antara sopir dan penumpang. Nah, panjenengan kita semua berumah tangga itu seperti naik bis. Wonten sopire, wonten napa Pak? Keneke lan wonten penumpangipun. Sopire sinten? Bapak nggih. Keneke sinten? Ibu. Lah penumpangipun sinten? Anak-anak. Menunjukkan kalau keluarga ingin selamat, maka harus ada kerjasama yang baik antara Pak sopir, kenek dan penumpang, antara suami, istri, dan anak-anak. Nah, suksesnya kapan Pak Bu? Suksesnya kapan? Kalau kita sukses itu ya kalau bisnya sudah sampai tujuan dengan selamat. Demikian pula suksesnya rumah tangga, terminal tempat berhenti yang terakhir adalah peristirahatan di negeri keabadian, yaitu surga. Itu kalau dikatakan sukses. Allah Ta'ala berfirman, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad fas wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia telah sukses. Jadi sukses itu kalau satu keluarga bisa masuk surga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku nggih, jadi sukses itu tidaklah diukur dengan rumah yang mewah, ya, mobil yang bagus, tanah yang luas. Jadi sukses itu kalau kita sekeluarga bisa masuk surga. Nih, sukses itu kalau suami masuk surga, istri juga masuk surga, anak juga masuk surga. Berarti kalau ada yang ketinggalan di neraka, sukses betul Pak? Ya, sukses nek menawi enten sing ke neraka, berarti kesuksesannya kurang sempurna kan nggih. Sukses itu kalau bisa masuk keluarga, semua anggota keluarga. Nah, Bapak Ibu, untuk masuk surga ringan nopo berat? Berat nih.
dan sesuatu yang berat akan ringan jika ada kerjasama, jika ada gotong royong. Nah, inilah pentingnya gotong royong dalam rumah tangga. Kalau kita ingin masuk surga satu keluarga, maka harus kompak, harus gotong royong, harus kerjasama antara suami, istri, dan anak, antara sopir, kenek, dan penumpang. Nah, bagaimana cara ataupun bagaimana bentuk gotong royong dalam rumah tangga? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gotong royong dalam rumah tangga yang pertama adalah agar kompak, agar solid, maka yang pertama adalah saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena apa, Pak? Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sebelum menikah membayangkan nanti dapat apa? Pasangan yang sempurna. Bapak-bapak dulu mungkin ya, ketika mau menikah membayangkan dapat istri yang yang cantik, yang kaya, yang napa? Solehipun nomor 3. Soleh malah nomor 3 nggih. Yang napa? Yang agamanya baik, yang solehah. Apa malih, Pak? Yang keturunan orang baik, yang pinter, yang taat, pinter masak. Nggih. Harapanipun ngoten nggih. Semanten ugi ibu-ibu nggih, panjenengan saderengipun menikah bayanganipun apa, Bu? Dapat suami yang soleh, ganteng nggih. Ganteng, soleh, setia, ya, tanggung jawab. Nah, pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira sudah tercapai belum cita-citanya? Sudah belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampun apa dereng? Nah. Ya, memang cita-cita itu nih terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi jangan menyesal, karena setiap pasangan itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh, contoh napa? Mungkin istri tidak terlalu cantik, tapi pinter napa? Pinter masak, masya Allah. Mungkin istri tidak terlalu kaya, tapi pinter napa? Mana? Pinter napa, Pak? Subur maksudipun. Subur niku kelebihan mboten? Subur niku senes subur badannya lho. Subur menika maksudipun banyak keturunan. Jadi ada sisi kelebihannya, Pak. Jangan sampai seseorang itu hanya melihat sisi kekurangannya. Jadi suami yang bijak adalah yang menerima segala kekurangan yang ada pada istrinya. Karena nggak ada wanita yang sempurna. Ibaratnya tak ada gading yang tak retak. Nggak ada manusia yang sempurna. Ibu-ibu kehangatan mungkin
istri kurang apa? Kurang ganteng, tapi masya Allah pekerja keras, rajin beribadah, masya Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah impian indah di benak kita dahulu. Nah, terwujudkah angan-angan tersebut, ataukah impian tinggal impian? Kalaupun seandainya seluruh kriteria tadi ada pada pasangan kita, maka kita bersyukur, alhamdulillah. Namun apa? Jika seandainya ada kekurangan, maka langkah bijak menjaga keharmonisan rumah tangga adalah saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan suami digunakan untuk melengkapi kekurangan istri. Begitu sebaliknya, kelebihan istri digunakan untuk menutupi kekurangan suami, sambil berusaha memperbaiki kekurangan masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami yang beriman itu membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Apabila tidak menyukai suatu perangai, maka pasti dia menyukai perangai yang lainnya. Jadi masya Allah, bapak-bapak mungkin apa, jika kecewa istri kurang pandai memasak, jangan khawatir. Bisa jadi apa, masya Allah, istri yang penyayang. Maka apa, semua itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tidaklah bijak seandainya suami itu apa, senantiasa melihat kekurangan istrinya. Ya. Karena apa? Karena hal itu justru akan menjadikan apa? Kurang harmonisnya sebuah rumah tangga. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah memberikan nasihat, hendaklah seseorang itu tidak marah. Karena apa? Segala perkara pasti ada kekurangannya. Yang intinya adalah, coba kalau seandainya pasangan itu marah ke pasangan yang lain, maka segera ingat-ingat kebaikan kelebihannya. Insya Allah nanti gak jadi marah lagi. Beda dengan sebagian orang, na'udzubillah, jika ada kesalahan sedikit langsung cerai, langsung apa? Langsung pergi ke rumah orang tuamu. Nah, itu tentunya tidaklah ataupun kuranglah bijak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, gotong royong dalam rumah tangga adalah saling menunaikan hak dan kewajiban. Dan ini adalah kunci sukses dalam membina rumah tangga. Jadi masing-masing itu punya hak dan kewajiban. Maka jangan sampai seseorang itu menuntut haknya saja tapi lupa menunaikan kewajiban. Kalau bapak-bapak ingin istrinya dandan cantik, maka bapak-bapak pun harus menjaga penampilan.
Jadi hak pasangan kita setimpal dengan kewajiban yang kita tunaikan. Maka apa? Allah Ta'ala berfirman, walahunna missul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Yang mana para istri, para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Maka apa? Ketika memahami hak dan kewajiban masing-masing, akan tercapainya keharmonisan rumah tangga. Contohnya pun apa, Bapak Ibu ingkang diperahmati Allah Subhanahu wa taala, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, seperti sandang, pangan dan papan, keamanan. Sebaliknya istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami, melayaninya, karena ketaatan kepada suami itu adalah kewajiban istri yang paling utama. Taat kepada suami inilah yang menghantarkan para istri masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika wanita sholat 5 waktu, wasomat syahroha, dan puasa Ramadan, wahafidot farjaha, menjaga kehormatan, wa'ata'at zaujaha, dan taat suaminya. Maka qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuk surgalah melewati pintu mana saja yang kamu kehendaki. Jadi Bu, masuk surga ada berapa tadi kuncinya? Sholat, puasa, napa malih? Menjaga kehormatan dan taat suami. Masya Allah, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Jadi ibu-ibu, maka harus taat perintah suami, karena ketaatan inilah yang akan menghantarkan ke surga. Kecuali kalau suami memerintahkan hal yang bermaksiat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi seorang yang bijak adalah orang yang senantiasa menunaikan kewajiban semaksimal mungkin, sekuat tenaga, dan tidak hanya menuntut haknya. Maka insya Allah ketika kita berusaha menunaikan kewajiban dengan sebaik mungkin, maka insya Allah hak-hak kita akan terpenuhi dengan izin Allah. Kemudian kerjasama yang berikutnya, gotong royong yang berikutnya agar sekeluarga masuk surga adalah saling bahu membahu. Saling apa? Bahu membahu, saling tolong menolong. Contohnya pun apa Pak Bu? Suami ikut membantu istri dalam pekerjaan rumah. Secara hukum asal, urusan dapur, urusan apa? Kasur nih, urusan sumur, tetek bengeknya itu kan kewajiban istri nih.
Namun meskipun demikian, akan sangat indah bila suami ikut membantu istri dalam tugasnya. Bu, bapak-bapak kalau di rumah ikut membantu pekerjaan rumah mboten? Bantu nggih? Alhamdulillah. Bantu nyuci, bantu nyapu, bantu ngepel, bantu ngomong anak nggih. Panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut turun tangan membantu pekerjaan para istri beliau. Ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah. Nggih, sebagaimana Urwah bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apakah yang biasa dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bersamamu di rumah? Aisyah menjawab, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi yakhsifu na'lahu wa yukhitu saubahu wa yarfa'u dalwahu. Ini bapak-bapak nih. Ternyata Rasulullah SAW ketika di rumah beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau mengesul sandalnya sendiri. Beliau menjahit baju. Bapak-bapak kalau bajunya ada yang sobek, jahit sendiri? Masya Allah. Dan beliau mengangkat air di ember. Jadi harus ada kerjasama. Begitu pula dalam mendidik anak. Harus ada kekompakan agar berhasil dalam tarbiyah, dalam pendidikan. Tidak boleh saling lempar tanggung jawab. Oh, tanggung jawab mendidik anak kamu, Dik. Enggak, Mas, kamu. Malah lempar tanggung jawab. Jadi apa? Masing-masing harus punya andil, kerjasama, bersinergi. Seorang bapak, kepala rumah tangga, biasanya dalam mendidik anak itu identik dengan kewibawaan dan ketegasan. Sedangkan ibu dalam mendidik anak identik dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Itu kalau dipadukan, Masya Allah, alangkah indahnya dua potensi ini. Kewibawaan, ketegasan dipadukan dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Insya Allah dengan izin Allah akan jadi anak yang soleh. Selain itu Bapak Ibu, dalam mendidik anak itu harus ada kata sepakat. Sepakat dalam mendidik anak. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, bapaknya mengizinkan, ibu enggak. Bingung nanti atau sebaliknya, bapak enggak mengizinkan, ibu mengizinkan. Misalnya apa? Seorang ibu melarang anaknya menonton TV ini, acara ini, dan minta untuk mengerjakan PR. Nah, ibu kan anak-anak, nak, TV-nya dimatikan dulu, kerjakan PR. Namun di saat yang bersamaan si bapak malah membela si anak dengan dalih, nggak apa-apa nonton TV, nggak apa-apa nonton TV biar anak nggak stres itu bapak, pendapatnya gitu. Nah, jika terjadi hal ini Pak, maka kira-kira bagaimana penilaian anak? Ibunya dianggap jahat, kalau bapak baik, kan gitu malah oh ibu jahat, bapak baik. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya setiap kali ibu memberi perintah, maka dia mulai melawan dengan berlindung kepada pembelaan bapak. Demikian pun sebaliknya. Jadi apa? Harus ada kekompakan dalam mendidik anak.
Jadi harus musyawarah, harus kompak di dalam mendidik. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat, karena masuk surga itu berat, harus ada kerjasama dan gotong royong, maka yang keempat, perlunya saling menasihati. Saling menasihati. Saling menasihati sangatlah penting sekali, yang mana timbulnya riak-riak dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang lumrah. Namun jika hal yang mengotori keharmonisan jalinan kasih sayang dalam rumah tangga, itu harus segera diselesaikan. Agar apa? Agar tidak menjadi mimpi buruk, sehingga seyogyanya ditumbuhkan budaya saling memahami dan saling menasihati antara suami istri. Rasulullah SAW bersabda, ala wastausu bin nisa'i khairan. Kepada para suami, hendaklah para suami sering menasihati istri, berwasiat yang baik kepada istri. Karena Bapak Bu, jika ada benih-benih kesalahan yang ada pada diri pasangan, maka jangan didiamkan begitu saja. Terkadang didiamkan dengan dalih keharmonisan rumah tangga. Justru sebaliknya, kesalahan-kesalahan yang terus dilakukan dan tidak diluruskan, yang seharusnya diluruskan dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang baik, raut muka yang manis, tidak menyakiti pasangan. Yang seharusnya sesuatu yang bengkok itu kan diluruskan Kalau nggak diluruskan maka bengkok terus. Tapi kalau bengkoknya ini diluruskan dengan keras, dengan paksa, maka bisa apa? Bisa patah, bisa rusak. Maka pentingnya saling menasihati. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan rahmat. Rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat malam, lalu suami membangunkan istrinya. Bila istri enggan bangun, maka apa? Suami memerciki air di wajah istri. Niki Pak, diperciki, senes digebyur saember nggih. Ibu-ibu kalau digebyur satu ember marah mboten? Marah nggih. Nabi juga mendoakan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari mau sholat tahajud, kemudian membangunkan suami dengan penuh kelembutan. Kalau suami enggan bangun, diperciki air. Tapi ini penting penting adanya kesepakatan. Pak, nyuwun sewu, mungkin jenengan nek mboten bangun, kalau perciki ampun marah kan ngoten nggih. Nanti kalau nggak ada kesepakatan malah marah-marah ngoten. Jadi Bapak Ibu semuanya harus saling menasihati dan kita pun berlapang dada kalau ada nasihat, masukan dari pasangan. Bahkan seandainya kita dapat masukan dari anak, kita terima, kita cerna dengan baik. Yang penting adanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu, masuk surga itu berat, maka harus ada kerjasama dan gotong royong dalam rumah tangga. Yang kita simpulkan ada berapa tadi? Ada 4.
Yang pertama apa? Saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua apa? Yang kedua apa, Pak? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, saling bahu membahu. Dan yang keempat, saling nasihat menasihati. Semoga kita bisa mengamalkannya sehingga kita bisa bekerja sama, bergotong royong dalam rumah tangga dengan baik. Yang ini insya Allah akan memudahkan langkah kita untuk masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sedikit yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Fanas Allah Ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.